revolusi adalah tadi sudah saya sampaikan pada saat dari kesempatan untuk melakukan orasi. Saya meminta dengan hormat kepada Ketua KPK untuk melaksanakan fungsinya atau tugas pokoknya memberantas korupsi. Dalam hal ini kita semua sama tahu bahwa Jokowi sudah sangat cukup bukti semua lembaga sangat besar negeri ini adalah negara ini menjadi porak-poranda karena aksi korupsi yang tahu. Ada di kanan kiri. Ketua KPK tidak ada Harga alasan. diri Kita semua tahu sudah bahwa ada arti. dia adalah produknya Jokowi. Bisa Bukan itu menjadi alasannya untuk dia tidak menangkap makanya ini. aparat Dia adalah bangsa negarawan, maka tak pernah Ketua KPK berpikir harus bertanggung jawab. bakal Jika mati. tidak, maka yang paling tepat dia harus mundur. Itulah negarawan. Demi menyelamatkan bangsa. Ini Kalau dia adalah merasa ragu, merasa malu, merasa nggak enak, saatnya mundur. Tetapi kalau tangan tidak, terkepal sampaikan tadi waktunya sampai dengan menjadi tanggal 20 Oktober lepa, atau menjadi lepa masa para api Presiden Prabowo. revolusi. Jika itu dia tidak Bakar. tindak lanjutnya, maka Bakar. siap-siap ada gelombang Bakar. kedua yang lebih besar. Bakar. Rakyat tidak boleh bicara. Sekarang Pak Jokowi cari saya di UGM. Benar Pak Jokowi, orang di video itu adalah saya. Tanpa rasa takut, saya menantang Bapak, saya bakar poster Bapak dan keluarga dengan telanjang dada. Sebagai simbol, kenapa saya harus malu jika Anda saja tanpa malu dan secara terang-terangan membredeli konstitusi, merusak demokrasi, melakukan politik dinasti, dan mengabaikan aspirasi, Pak. Kami tegaskan, Pak, kami tidak takut. Banyak orang di luar lingkungan Jokowi. Pantasnya namamu adalah Komisi Pelindung Korupsi. Komisi Pelindung Korupsi. Keluar kamu kalau berani ngalamin saya. Saya kasih bukti. Komisi Penyelamat Korupsi. Ini bukan tapi fakta. Saudara, oleh karenanya saya kasih apresiasi kepada kajian yang memperkasai kegiatan ini. Saya ingin seperluasa kajian mempunyai 5 tujuan utama. Yang pertama, tanggap, adili, dan penjelasan para koruptor dan tanpa tebang pilih. Saudara, yang kedua, saya berharap teman-teman kepada saudara-saudaraku yang berada di Jabodetabek menyertai aksi gladiator. Aksi gladiator adalah kita membersamai kepada para tokoh purnawirawan, tokoh-tokoh masyarakat tergabung dalam aksi gladiator. Kurang lebih ada 60 aksi aliansi masyarakat yang ingin meminta keadilan terhadap negara, terutama kepada kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK untuk tangkap dan adili Jokowi. Bagaimana 10 tahun apa yang kita rasakan, ketidakadilan, ketimpangan, hukum, dan lain sebagainya. Mari kita membersamai kalau ingin negara ini betul-betul sebagai masyarakat kita ingin menuntut keadilan. Dilahirkan secara demokrasi, hidupnya malah merusak demokrasi. Dilahirkan tanpa korupsi, hidupnya malah menciptakan banyak pejabat korupsi. Dilahirkan tanpa kolusi, hidupnya malah membangun dinasti. Sopo wonge? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Wes angel. Ini dipersilakan. Saya kenal dekat hukum. Saya tahu seperti apa dia. Hatinya kecil, akalnya banyak. Pak Jokowi, mudah-mudahan Anda nggak jadi lupa dengan topik Baudin ya. Anda tunggu waktu, Anda akan dikerangkeng. Saya nggak bilang diadili, kerangkeng. Kenapa? Anda PKI gaya baru. Anda mengeluarkan Kepres nomor 8 bulan Februari.
tahun 2024 yang mengatakan dalam G30 PKI 65 PKI adalah korban. Sekarang bulan September kita akan memperingati G30 PKI yang memberontak dan akan menggulingkan Putih. Jadi Pak Jokowi tolong dikerangkeng, dia jadikan sebagai hadiah nangkap PKI gaya baru di bulan September ini, di mana bulan September adalah ulang tahun gerakan G30 PKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ikut di dalam rombongan ini, di dalam mewakili suara rakyat yang tergabung dalam gladiator sebagai anak bangsa. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Bro. Asal Sulawesi. Saya hanya ingin menyampaikan pesan kepada Ketua KPK, bentukan Joko Widodo. Dengarkan ini Ketua KPK. Jika Anda tidak punya niat untuk menangkap dan mengadili Jokowi, sebaiknya mengundurkan diri. Kami akan memberikan waktu sampai dengan 1 tahun kepemimpinan Prabowo tanggal 20 Oktober. Jika sampai tanggal 20 Oktober Ketua KPK belum melakukan aksi ataupun tindakan, maka tampaknya Ketua KPK kita mesrakan. Ingat Ketua KPK, kalau bisa mundur, dan saya mundur. Jika tidak mampu melakukan itu, sebaiknya mundur. Itu yang pertama. Guys, tolong simak baik-baik video ini ya, supaya kita bisa bahas sama-sama dengan kalian semua. Oke? Sharing ya. Ini real atau fake? Ini bisa menjadi ruang untuk klarifikasi terhadap kehidupan pribadi Pak Jokowi. Jadi ini semua soal-soal pribadi nih Pak, menyambung dari netizen tadi. Apa benar Pak Jokowi memiliki nama lain Mulyono? Ya, betul. Waktu kecil lahir saya diberi nama Mulyono. Dan sakit-sakitan, ini ceritanya almarhumah ibu saya. Karena sakit-sakitan diganti dengan Joko Widodo. Waktu awal Mulyono aja, iya. Mulyono aja. Titik. Oh. Sakitnya apa Pak? Ya, berbagai penyakit. Biasalah kalau masih kecil, kemudian keluarga kita juga. Nah, kalian percaya nggak masalah itu? Nama bisa memberatkan kita sebagai orang yang orang ini bisa sakit-sakitan, bisa begini, bisa begitu. Itu karena apa? Kita bicara tentang psikologis ya. Ada orang yang diberikan nama mungkin merasa keberatan secara psikologis, magis atau apapun itu. Ya, karena misalkan Pak Jokowi kan tadi bilang mungkin keberatan nama katanya gitu ya. Saya percaya guys, karena saya mengalami sendiri gitu loh ya. Karena gini, pada saat saya lahir, nama saya itu adalah Rita Linggarjati Gading ya. Linggarjati itu apa coba? Perjanjian antara Belanda Indonesia ya, yang dilaksanakan di Cirebon. Karena saya lahir di daerah Bandung dan sekitarnya, Kuningan dan sebagainya. Nah, nama saya Linggarjati. Linggarjati itu satu konferensi besar ya, meja bundar ya pada saat itu ya. Coba kalau kalian tahu tentang sejarah, kalian lihat lagi deh di Google apa di sejarah gitu, bahwa konferensi yang dilaksanakan di Linggarjati itu adalah konferensi yang benar-benar luar biasa besar gitu ya pada saat itu gitu ya. Nah, nama saya katanya keberatan, sehingga saya sakit-sakitan terus, dan sampai umur 4 tahun saya tidak bisa jalan guys, karena sesuatu yang memberatkan katanya seperti itu. Nah, tapi ternyata nih guys, menurut ajengan bahasa Sunda teh apa ya, Ustad katanya gitu, coba Bu, ini namanya mungkin keberatan nama, coba diganti, siapa tahu nanti anak ini bisa hidup lebih normal, lebih baik, lebih sehat, lebih apa, katanya seperti itu. Benar loh guys, hidup saya jadi lebih baik menurut orang tua saya ya, lebih baik, lebih bisa berjalan dan bisa segala macam, yang akhirnya ya perkembangannya sesuai dengan anak seusianya seperti itu. Walaupun awalnya terlambat ya perkembangan tersebut, karena sakit-sakitan terus. Jadi kata Pak Jokowi itu ya saya percaya tidak percaya, tapi saya terbukti gitu loh, dari dalam saya sendiri saya merasakan hal itu gitu loh guys. Coba Anda ada nggak yang sama dengan saya, dengan Pak Jokowi? Siapa tahu kita bisa sharing di sini. Itu karena apa? Apakah kalau tadi kan saya bicara tentang psikologis ya, percaya atau tidak percaya, ternyata dunia gaib atau dunia apapun yang ada di dunia ini ada gitu loh guys. Nah, cuman nampak tidak terlihat, bener nggak? Namanya juga gaib, bener nggak? Nah, sekarang siapa yang punya pengalaman seperti ini?
Yuk kita share. Dan mudah-mudahan ada ustadz atau siapapun yang berkomentar di sini supaya kita diberikan pencerahan secara agama. Oke? Setuju ya? Nah, siapa yang punya pengalaman sama seperti saya, berbeda namanya, diganti namanya karena ada pertumbuhan di dalam diri kita yang tidak normal gitu. Oke?